Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Al-Quran merupakan kitab suci dan pedoman hidup bagi orang Islam. Membacanya merupakan ibadah dan bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis disebutkan jika satu hurufnya diganjar dengan satu kebaikan dan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Tidak salah jika salah satu ibadah paling agung adalah membaca Al-Quran. Itulah mengapa banyak sekali umat muslim yang berlomba-lomba membaca Al-Quran dan menghafalnya, bahkan menjadi kebiasaan yang tidak ingin ditinggalkan. Namun dengan banyak keutamaan tersebut, bukan berarti Al-Quran bisa dibaca sembarang waktu. Ada saat-saat terlarang Al-Quran tidak boleh dibaca. Kapan saja waktu tersebut, berikut ringkasannya. Waktu tersebut adalah ketika berada di lokasi permainan, hiburan, dan di perkumpulan orang-orang pandir, yakni orang-orang bodoh yang sok tahu dan bebal. Imam Al-Qurtubi berkata, jangan membaca Al-Quran di tempat-tempat permainan dan hiburan dan di perkumpulan orang-orang pandir. Tidakkah Anda perhatikan bahwa Allah menyebutkan sifat hamba-hambanya atau Ar-Rahman serta memuji mereka seperti dalam firman-Nya? Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dan menjaga kehormatan dirinya. Quran Surat Al-Furqan ayat 72. Kita memang sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran, namun harus memahami waktu terbaik untuk membacanya. Sementara ketika berada di jalan raya atau kendaraan umum, maka membaca Al-Quran diperbolehkan. Dari Abdullah bin Mughal radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa aku melihat Rasulullah SAW pada hari pembebasan kota Mekah. Dan saat itu beliau membaca surat Al-Fath di atas tunggangannya. Hadis riwayat Bukhari. Sementara itu membaca Al-Quran yang paling baik adalah di dalam sholat. Menurut mazhab Asy-Syafi'i dan lainnya bahwa berdiri lama dalam sholat lebih baik daripada sujud yang lama. Sementara pembaca Al-Quran di luar sholat, maka yang paling utama adalah pada waktu malam dan dalam separuh terakhir dari waktu malam lebih baik daripada separuh pertama. Membacanya di antara maghrib dan isya disukai. Sementara pembacaan pada waktu siang, maka yang paling utama adalah setelah sholat subuh. Waktu utama membaca Al-Quran lainnya adalah setelah subuh. Bahkan Rasulullah SAW pernah mendoakan keberkahan pada waktu pagi untuk umatnya. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat yang beriman, itulah waktu yang kita tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Pasti di antara kita sudah banyak yang mengetahui mengenai sejarah diturunkannya Al-Quran. Namun apakah kita sudah mengetahui siapa yang pertama kali membaca Al-Quran di dunia ini? Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Hal tersebut karena di dalamnya berisi ajaran-ajaran Islam, agar umatnya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Untuk itulah Nabi Muhammad SAW melakukan khutbah di sejumlah negara untuk mengamalkan segala ajaran Islam, seperti yang tertuang dalam Al-Quran kepada pengikutnya. Nabi Muhammad SAW bertemu untuk pertama kalinya dengan seorang pria yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Pada saat itu Abdullah ibnu Mas'ud adalah seorang peternak kambing yang merasa bahwa dirinya telah mendapatkan mukjizat karena dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW ingin memperlihatkan apabila mukjizat Allah itu benar nyata. Dirinya berusaha untuk membuat air susu kambing milik Abdullah ibnu Mas'ud itu mengalir deras. Nabi Muhammad SAW mengusapkan tangannya di kantung susu kambing milik Ibnu Mas'ud. Tidak lama setelahnya kambing tersebut mengeluarkan air susu dengan sangat deras.
Hal tersebut dilihat langsung oleh Ibnu Mas'ud. Kejadian itulah yang membuat dirinya kemudian lebih menyimpan kepercayaan kepada Islam. Untuk membuktikan apabila dirinya benar-benar pengikut Nabi Muhammad, dia pun langsung melafalkan ayat suci Al-Quran di hadapan kaum Quraisy. Abdullah ibnu Mas'ud inilah yang menjadi orang pertama kali membaca Al-Quran di dunia. Ia melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran dengan penuh hikmat, tepatnya waktu duha. Saat itu Abdullah ibnu Mas'ud bersikeras mengaku bahwa dirinya adalah pengikut agama Islam. Ia juga membacakan ayat suci Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 1-5. Setelah membaca Al-Quran itu, Abdullah ibnu Mas'ud menjadi sasaran amukan kaum Quraisy. Hal tersebut dikarenakan kaum Quraisy adalah kaum yang paling membenci Islam. Abdullah ibnu Mas'ud dipukuli hingga babak belur oleh kaum Quraisy karena merasa terganggu atas lantunan ayat suci Al-Quran yang dibaca dengan begitu keras. Akan tetapi perlakuan kasar tersebut tidak membuat Abdullah bin Mas'ud jera. Itu dibuktikan dengan keesokan harinya ia kembali mengamalkan ajaran agama Islam kepada para sahabat yang ada di Mekah. Abdullah ibnu Mas'ud meminta bantuan kepada para umat yang ada di sana untuk membantunya mengajari serta memperkenalkan bacaan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW dengan senang hati langsung mengajari Abdullah ibnu Mas'ud untuk bisa fasih dalam membaca Al-Quran. Pada saat itu, Abdullah ibnu Mas'ud mengaku bahwa dirinya sudah berhasil menghafal 70 surah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud juga diberi pesan agar terus rajin membaca Al-Quran oleh Rasulullah SAW. Barang siapa senang membaca Al-Quran dengan benar, sebagaimana ketika diturunkan hendaklah ia mendengar bacaan Imam Ibnu Ummu Ad adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Pada akhirnya Rasulullah percaya bahwa Abdullah ibnu Mas'ud adalah orang yang benar-benar tulus yang ingin membaca Al-Quran. Kemudian dirinya meminta Abdullah ibnu Mas'ud untuk membacakan ayat suci Al-Quran di hadapannya. Setelah mendengarkan lantunan ayat yang dibacakan oleh Imam Ibnu Mas'ud, Rasulullah sempat meneteskan air mata karena kagum dengan Abdullah ibnu Mas'ud yang mampu dalam sekejap saja melantunkan ayat suci Al-Quran dengan begitu indah dan fasih. Sejak saat itulah, Rasul kemudian memberikan kekuatan kepada Abdullah ibnu Mas'ud serta menobatkan dirinya sebagai orang yang pertama kali membaca Al-Quran di dunia ini. Sahabat yang beriman, itulah orang yang pertama kali yang membaca Al-Quran di dunia ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan akan jauh lebih baik membaca sambil mengamalkan isi kandungan di dalam Al-Quran tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.